Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir batin untuk kita semuanya sampai kita bisa berkomunikasi dengan baik. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada yang kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya Dr. Arif Budiman, MPD, calon guru penggerak Kabupaten Sumedang, akan membahas materi antara kaitan modul 1.1 dan 1.2 beserta rencana implementasi. Pada kesempatan ini akan membahas tentang refleksi 4P. Di antaranya peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Pada kesempatan ini, saya akan mengusungkan tema Sakola Jawara menuju keharmonisan keluarga. Saudara-saudara sekalian, berhubungan dengan slide ini akan membahas satu persatu mengenai refleksi 4P. Di antaranya tadi peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Baiklah, yang pertama P1 yaitu peristiwa. Hal pertama yang saya akan bahas adalah mengenai momen yang paling mencerahkan bagi saya selama mempelajari modul-modul yang ada pada pendidikan itu. Tidak dilihat hanya sebatas meningkatkan kemampuan akademik, melainkan seorang pendidik harus memahami kondisi dan situasi peserta didik dan potensi lingkungan sekitar yang dapat diberdayakan untuk sarana pembelajaran. Pendidikan harus memiliki motivasi, baik secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini, untuk perubahan dalam diri pribadi dan mengajak perubahan pada peserta didik. Perubahan tersebut harus berpijak pada nilai dan peran seorang pendidik. Yang berikutnya P2 dan P2 yaitu tentang perasaan. Berhubungan dengan perasaan, saya sebagai guru penggerak merasa senang sekali. Dikarenakan apa yang saya lakukan, yaitu berpusat pada peserta didik. Materi yang ada dalam modul menjadi penguat bagi saya untuk senantiasa melakukan dan mengembangkan nilai yang berpusat pada peserta didik. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler yang dimaksud berupa pembelajaran di dalam kelas, sedangkan ekstrakurikuler berupa kegiatan di luar kelas seperti pramuka, PMR, paskibra, dan lain-lain. Disitulah perasaan yang saya rasakan selama ini berpusat pada peserta didik. Yang berikutnya P3. P3 adalah pembelajaran. Dalam pembelajaran, situasinya berupa komunikasi secara timbal balik. Adapun yang belum dioptimalkan oleh saya sebagai calon guru penggerak berupa bagian nilai refleksi. Hal ini saya rasakan saat saya membuat program yang telah dilaksanakan, namun tidak melakukan kegiatan refleksi, sehingga keberhasilan program tersebut tidak terukur. Begitupun kendala-kendala, faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya terdeteksi, maka nilai refleksi yang ada pada materi 1.2 menjadi PR buat saya untuk kedepannya. Sebelumnya, saya mempelajari materi-materi yang ada di dalam program calon guru penggerak. Saya berpikir seorang pendidik hanya mentransfer ilmu saja di dalam kelas, memenuhi administrasi, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ternyata lebih luas apa yang dibayangkan oleh saya setelah saya mendapatkan ilmu dari program calon guru penggerak, bahwa pendidik itu mempunyai peran yang sangat dominan untuk perubahan yang lebih positif dengan melibatkan potensi lingkungan, menjadi pemimpin pembelajaran, pembimbing, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan praktisi komunitas. Yang berikutnya yaitu P4. P4 di sini tentang penerapan ke depan. Dari apa yang telah saya pelajari hari ini,
saya terinspirasi untuk membuat dan mengimplementasikan program berupa kegiatan sekolah ramah anak, belajar di luar kelas, menggadaikan wirausaha seperti minimarket, warung kejujuran. Yang berikutnya yaitu sekolah berbagi, supervisi, IHT, mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga bimbingan belajar, mengadakan seminar atau workshop. Dan yang paling akhir yaitu studi banding. Diharapkan program-program tadi menjadi program unggulan di sekolah saya. Ketika saya sudah menyelesaikan program pendidikan calon guru penggerak, sehingga terwujudnya moto Sekolah Jawara menuju harmonis keluarga. Nah, penerapan daripada Sekolah Jawara menuju harmonis di sini, program saya dengan moto yang tadi, diantaranya bergerak menuju keharmonisan. Bergerak menuju keharmonisan pada moto ini, yaitu tentang pembelajaran dimulai pada hari Senin sampai Jumat. Hari Senin, hari Sabtu, dan Minggu difokuskan untuk berkumpul bersama keluarga. Waktu pembelajaran kita mulai pukul 06.30 sampai 15. Waktu ini disesuaikan dengan keberangkatan dan kedatangan orang tua untuk bekerja. Intinya, selama waktu tersebut, peserta didik berada di wilayah sekolah. Selain daripada itu, untuk mengurangi kemacetan di jalan, terutama pada waktu berangkat sekolah. Selain waktu pelaksanaan tadi, untuk mewujudkan rencana program saya yang bertemakan Sekolah Jawara menuju harmonis keluarga, diantaranya yaitu paguyuban orang tua. Paguyuban orang tua merupakan program ketiga dari waktu tadi. Paguyuban ini merupakan adanya kerjasama antara guru, orang tua, serta orang tua dengan orang tua lainnya. Mengenal perkembangan peserta didik yang di dalamnya wali kelas sebagai penghubung. Yang berikutnya tentang sehari belajar di rumah. Belajar di kelas. Sehari belajar di kelas. Dalam hal ini, sekolah difokuskan selama dalam satu semester ada kegiatan sehari belajar di luar kelas. Yang di dalamnya berupa kegiatan sarapan bersama, gerak jalan santai, dan permainan tradisional. Nah, kegiatan ini diikuti oleh peserta didik, guru, dan orang tua. Selanjutnya, berhubungan dengan antara siswa. Guru dan orang tua berupa sharing dan caring. Di sini komunikasi tentang keluhan atau perkembangan peserta didik bersama-sama untuk dikomunikasikan atau mendengarkan para pakar tentang perkembangan peserta didik, misalkan materi tentang penyuluhan usia dini, nafsa, tawuran, atau tentang ilmu-ilmu teknologi. Yang berikutnya tentang sekolah berbagi. Nah, sekolah berbagi di sini peserta didik, guru dan orang tua untuk memprogramkan kegiatan ini sebagai program peduli sesama merupakan pembelajaran karakter. Selain itu, untuk mengaplikasikan kegiatan peserta didik ini berupa sekolah unjuk kabisa. Sekolah unjuk kabisa ini yaitu berkepatan dalam suatu perlombaan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, daerah, sampai tingkat nasional. Sekolah unjuk kabisa ini baik berupa akademik maupun non-akademik. Program unggulan Sekolah Jawara menuju harmonisasi keluarga ditujukan untuk membentuk peserta didik mahir dalam life skill dan soft skill. Di sini, guru tidak akan memberikan tugas atau PR tambahan untuk dibawa ke rumah, tetapi diberikan life skill dan soft skill seperti bagaimana cara berbicara pada orang tua dengan baik dan santun, terus bagaimana cara membersihkan diri sendiri dan tempat sekitarnya, atau bagaimana cara membantu orang tua dan yang lainnya. Nah, demikian yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan buat teman-teman yang akan memberikan komentar, saran, dan sebagainya. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.